Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dimanapun berada, puji Tuhan hari yang baru, semangat yang baru. Sebelum kita kembali lagi beraktivitas, kita punya waktu untuk memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita yakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan juga adalah penghiburan bagi kita. Kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dari Matius pasal yang kelima. Hari ini di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya mencoba melihat dari terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihi orang lain. Allah akan mengasihi mereka juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Kesempatan yang baik di pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan kita, pekerjaan kita kembali lagi belajar bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang hidup, harus mengasihi orang lain. Sekali lagi, harus mengasihi orang lain. Ya memang kalau kita mau jujur bahwa mungkin kalau kita mengasihi suami atau istri kita atau mengasihi orang yang baik kepada kita, mungkin kita mudah ya. Tetapi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita kecewa, membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, apalagi itu orang-orang yang kita temui di kantor, temui di tempat pekerjaan kita bertemu dengan tetangga kita, ketemu dengan teman kos kita, ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin kita tidak kenal atau juga kita kenal mereka. Tetapi sikap hatinya mengecewakan kita, sikap hatinya membuat kita sedih, sikap hatinya membuat kita merasa tidak ada damai sejahtera. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita, memotivasi kita bagaimana kita harus bersikap sebagai gereja Tuhan yang hidup. Nasihat firman Tuhan jelas sekali bahwa berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Allah akan mengasihi mereka juga. Artinya apa? Sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menikmati kasih dari Tuhan, tentunya kita juga harus belajar untuk mengasihani orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja Tuhan yang hidup, yaitu dengan mengasihi orang lain karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai umat yang dikasihinya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa mengasihi orang lain atau murah hati kepada orang lain adalah perintah daripada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, seharusnya kami mewarnai kehidupan kami dengan hidup yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.